Selatan. Penyerahan piala bergilir dari juara umum STQH ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya diserahkan kepada tuan rumah selaku panitia penyelenggara. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Terima kasih Bupati Kepulauan Selayar dan Wali Kota Makassar. Dengan lapangan tinggalnya. Ini Pak Bupati. Silakan Pak Bupati, kita terima ini. 11 miliar. Masing-masing kabupaten. Sekali lagi kami sampaikan di belakang tenda sudah ada adik-adik yang memegang papan defile masing-masing kabupaten dan ada rekan-rekan LO yang akan mengatur. Adalah daerah objek wisata permandian alam Ere Merasa, air terjun Bisatu, permandian Airball Cembaga, air terjun Simoko, Pantai Barina, Pantai Seruni, rutan wisata Gunung Loka, resort outbound Dati Inim, Shofar, hasil bumi, padi, jagung, talas, hortikultura, kakao dan cengkeh. Inilah Kabupaten Bantai. Mempunyai moto pembangunan, kita baik, Selayar baik, Bantai baik. Moto perlombaan, kami datang sebagai juara dan pulang sebagai juara. Selanjutnya Kabupaten Baru yang akan melintas tepat di hadapan tamu undangan. Bupati Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI, Wakil Bupati Aska Makta, pimpinan kafilah Dr. Insinyur Abustan MSI sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Baru, pembina kafilah Dr. Haji Jamaluddin MAG sebagai Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Baru, penanggung jawab kegiatan Dr. Haji Asri dan Indah. Moto perlombaan, kami datang dengan sejuta harapan dan akan kembali dengan sejuta kenangan manis. Selanjutnya Kabupaten Bone, kafilah Seleksi Tilawatil Quran Kabupaten Bone ke-33 dipimpin oleh Kabak Kesra Bapak Haji Ilham, dinakodai oleh Bupati Bapak Dr. Haji Andi Baso Pasar Mahkin Pajalangi MSI, Ketua Kafilah Haji Ilham SE MSI, Jabatan Kabak Kesra Bone. Jumlah kafilah 16 orang yang siap mengikuti 4 cabang yang diperlombakan, mempunyai visi pembangunan, penguatan daya saing dan peningkatan kualitas produk unggulan daerah, mempunyai motto prestasi sisenge matulu telu. Prestasi Kabupaten Bone dalam kancah MTQ dan STQH, peringkat ke-6 STQH ke-31 Kabupaten Tanah Toraja, peringkat kedua STQH 32 Kabupaten Sidrap, juara umum MTQ 32 di Kabupaten Bone. Program strategis menuju kesejahteraan rakyat, menciptakan masyarakat Bone yang religius, mandiri, berdikari, sehat dan sejahtera. Falsafah hidup masyarakat Kabupaten Bone, Reba Sipatoko, Maling Siparepet, Malilo Sipakainge. Selanjutnya yang akan melintas adalah Kabupaten Bulukumba.
Bupati Haji Andi Muhtar Ali Yusuf, Wakil Bupati Haji Andi Edi Manaf SO, Sekretaris Daerah Muhammad Ali Saleh SHMSI, Ketua Kapila, Asisten Pemerintahan dan Kesa Bapak Andi Basok Bintang SSTP. Jumlah Kapila 70 orang, terdiri dari peserta 20 orang yang siap mengikuti semua cabang lomba yang diperlombakan, ofisial 10 orang, panitia dan penggembira 40 orang. Julukan Buta Pandrita Lobi, moto kafilah Bulukumba datang untuk berprestasi, menang adalah tujuan kami. Prestasi peringkat 6 STQH ke-30 di Kota Parepare tahun 2017, peringkat 6 MTQ 30 di Malili Kabupaten Luwu Timur tahun 2018. Selanjutnya Kabupaten Nrekan, sebutan Bumi Makserem Pulu. Gelar lain Tanah Regalara Tanah Riambun Sungi. Pimpinan kafilah Bapak Dr. Andes Haji Baba. Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Nrekan dinakodai oleh Bupati Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando MPD. Jumlah anggota kafilah 19 orang. Cabang lomba yang diikuti tilawah 3 orang, hifdzil 10 orang, tafsir 2 orang, hadis 4 orang. Cabang andalan semuanya kita punya andalan. Pernah menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006. Moto pembangunan Kabupaten Nrekan, Gerbang Emas, gerakan membangun Kabupaten Nrekan, maju, aman dan sejahtera. Moto kafilah Kabupaten Nrekan, kami tetap berdakwah dengan tenang, kami pulang dengan senang membawa kemenangan. Selanjutnya yang akan melintas adalah Kabupaten Goa dengan gelar Buta Bersejarah. Pimpinan kafilah Dr. Anda Kamsina MM sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Goa. Bupati Dr. Adnan Purita Iksan Yasin Limpo SHMH. Wakil Bupati Haji Abdul Rauf Malagani SOS MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Aminuddin SAG MAG, dan rombongan defile Kabupaten Goa disemarakan dengan hadirnya para kepala SKPD dan camat se-Kabupaten Goa, seluruh pejabat struktural Kementerian Agama Kabupaten Goa, kepala KUA se-Kecamatan Kabupaten Goa, dan kepala madrasah se-Kabupaten Goa. Jumlah anggota kafilah Kori 10 orang, Kori A 9 orang. Prestasi juara 1 umum MTQ tahun 1998 di Majene, juara 2 umum MTQ tahun 2000 di Tagalar, juara 1 umum MTQ tahun 2008 di Belopa, juara 9 umum MTQ tahun 2018 di Luwu Timur, juara 6 umum STQH tahun 2021 di Sidrap. Target insya Allah masuk 3 besar. Selanjutnya Kabupaten Jeneponto, kafilah STQH Kabupaten Jeneponto ke-33 yang dikenal dengan Buta Turadia dengan ciri khas gantalan, jarang, kontrol, dan contoh kuda, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Jeneponto Bapak Haji Faris Yasin SEMSI, dinakodai oleh Bupati Bapak Haji Iksan Iskandar MSI, Wakil Bupati Bapak Haji Faris Yasir SEMSI, Sekretaris Daerah Bapak Muhammad Arifin Nur SHMH. Jumlah kafilah 99 orang, terdiri 18 peserta, 6 orang pelatih, 5 orang ofisial, 15 orang pendamping, 55 penggembira, mempunyai visi pembangunan, berdaya saing, maju, religius, dan berkelanjutan. Jeneponto dengan julukan Jeneponto Turatea Ratetonji. Moto kafilah, datang bertanding, bersilaturahim, pulang membawa piala. Selanjutnya tuan rumah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepulauan Selayar salah satu wilayah di Sulawesi Selatan dengan karakter yang khas. Seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan membentang dengan hamparan 130 pulau dan panjang garis pantai sekitar 600 km lebih. Kondisi yang membuat Kepulauan Selayar kaya akan keindahan alam, terutama pantai dan alam bawah laut. Tidak salah jika bumi tanah doang, julukan Kepulauan Selayar kerap pula disebut sebagai surga wisata bahari. Sebagai terobosan sedang dilaksanakan dalam rangka tujuan tersebut. Salah satunya adalah visi menjadikan Selayar sebagai pusat distribusi logistik di Indonesia Timur, kawasan ekonomi khusus pariwisata, dan tujuan besar pembangunan industri perikanan terpadu di daerah ini. Sebagai tuan rumah STQH tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ke-33 tahun 2023 menjadi bukti nyata kiprah Kepulauan Selayar sebagai daerah yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan event berskala regional bahkan nasional. Kesuksesan STQH Sulawesi Selatan tahun 2023 di bumi tanah doang akan menjadi bukti derak langkah Kepulauan Selayar menuju daerah yang terdepan. Saat ini Selayar sedang memacu diri untuk menjadi salah satu daerah yang maju dan memiliki daya saing yang kuat
di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Basri Ali dan Haji Saiful Arif SH. Baik, saat ini yang melintas di depan panggung kehormatan kafilah dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya Tidak. Saya lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah kafilah tuan rumah Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, baik. Dengan pakaian seragam yang bervariasi turut memeriahkan STQH ke-33 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Benar sekali. Dan tentunya Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tekad untuk menjadi juara umum di seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-33 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dan semoga Kepulauan Selayar bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi 23 kabupaten kota yang lain yang hadir sejak 2 hari yang lalu di bumi Tanah Doang. Baik, saat ini kita masih menyaksikan melintas di depan panggung kehormatan kafilah dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Sudah ada 9 kabupaten yang sudah kita saksikan dan saat ini masih melintas kafilah dari Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai tuan rumah. Selanjutnya, Kota Makassar. Kafilah seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-33 Kota Makassar ini dipimpin langsung oleh Bapak Irman SAG MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Wali Kota Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, Wakil Wali Kota Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SEMM, Kabak Kesra Bapak Muhammad Syarif SSTP MSI, Ketua Kafilah Bapak Detrandos Haji Tompo MHI, Kepala Seksi Dimas Islam Kemenak Kota Makassar. Jumlah kafilah 20 orang yang siap mengikuti 20 cabang yang diperlombakan. Jumlah pelatih 6 orang, jumlah ofisial 44 orang. Mempunyai visi dan misi memperkuat keimanan umat Kota Makassar dan sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, budaya, dan jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan paling bersahabat. Motto kafilah datang untuk berlomba membangun ukhuwah Islami menuju juara umum. Mempunyai beberapa prestasi, juara umum MTQ di Belopa tahun 2008, juara 2 STQ di Kabupaten Takalar 2015, juara umum STQH di Kabupaten Tanah Toraja tahun 2019, juara 2 MTQ online di Kabupaten Pangkep tahun 2020, juara 2 MTQ di Kabupaten Bone tahun 2022. Falsafah hidup masyarakat Kota Makassar, sekali layar berkembang, pantang hidup surut ke pantai. Selanjutnya berikan aplaus yang meriah untuk Kota Palopo. Wali Kota Dr. Adus Haji Muhammad Judas Amir MH, Ketua Kafilah Wakil Wali Kota Dr. Insinyur Haji Rahmat Masri Mandaso MSI, Wakil Ketua Kafilah Dr. Adus Haji Jufri MA sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama. Jumlah kafilah 70 orang. Cabang lomba yang diunggulkan tilawah dewasa putri, tahfiz 30 juz, hafalan 500 hadis. Prestasi juara umum pertama pada MTQ ke-26 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 di Palopo, juara umum 4 pada MTQ 31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 di Baru, juara umum 8 pada MTQ 30 tahun 2018 di Kabupaten Luwu Timur. Julukan
Palopo Kota Idaman, indah, damai, aman, dan nyaman. Moto kafilah, datang, senang, menang, insya Allah. Selanjutnya, Kota Parepare. Wali Kota Bapak Dr. H.M. Taupang Pawe SHMH, Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Haji Iwan Asyaan APMSI, mempunyai visi daerah terwujudnya Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri dan berkarakter. Pimpinan Kafilah Bapak Muhammad Isla SPT MAGR, Kepala Bagian Kesra Sekdako Parepare. Pembina Kafilah Haji Fitriadi SAGMA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, untuk mengikuti STIH, datang untuk mempererat silaturahim dan pulang membawa kebahagiaan. Selanjutnya yang akan melintas adalah Kabupaten Luwu dengan gelar Bumi Saweri Gading. Pimpinan Kafilah Dr. Andus Haji Sulaiman MM sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Bupati Dr. Andus Haji Basmin Matayat MPD, dan jumlah anggota kafilah yang hadir 100 orang. Cabang lomba yang diikuti tilawah anak, tilawah dewasa, hifzil 1, 5, 10, 20 juz, dan hadis 10 dan 500. Prestasi yang pernah diraih, peringkat 8 STQH 32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 di Kabupaten Sidrap. Moto Bumi Saweri Gading, Wanua Mapatuoi Naiwai Alena. Moto kafilah, kami datang, kami berjuang, kami menang. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya Kabupaten Luwu Timur. Kabupaten 20 dan insya Allah juara umum 1 STQH ke-33 di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023, mempunyai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandas nilai agama dan budaya. Selanjutnya berikan tepukan yang meriah untuk Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara disebut sebagai Bumi Lamaran Minang dan dapat dikatakan pula sebagai Indonesia Mini karena penduduknya yang terdiri dari berbagai suku yang ada di negeri ini. Membawa moto lempuk geteng ada tongeng, satunya kata dengan perbuatan. Di bawah kepemimpinan seorang bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan, Ibu Indah Putri Indriani, telah mewujudkan simbol dari keindahan bunga-bunga Masamba. Visi Luwu Utara maju, mandiri, dan harmonis. Lomba yang diikuti 9 cabang lomba dengan jumlah peserta 18 orang. Semangat para peserta lomba mendapatkan hasil yang terbaik, dan semoga semangat ini akan menjadi semangat kita semua, dan doa agar Luwu Utara mampu bangkit kembali untuk maju. Selanjutnya Kabupaten Maros. Kabupaten Maros dikenal sebagai kota penyangga ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai buntas Salewangan, dan terkenal juga dengan produksi melimpah roti Maros. Jumlah kafilah dari Kabupaten Maros sebanyak 49 orang kafilah. Pimpinan kafilah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maros, Adik Dermawan SHMH, bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, Bapak Dr. Haji Muhammad. Kabupaten Maros di bawah kepemimpinan Bupati HAS Haidir Syam SIP MH dan Wakil Bupati Ibu Haja Suharti Nabohari SE, dengan visi mewujudkan Maros sejahtera, religius, dan berdaya saing. Maros memiliki slogan Maros keren, yaitu keren, energi, religius, empati, dan nyata. Selanjutnya melintas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pangkep. Jumlah kafilah Kabupaten Pangkep 55 orang. Pimpinan kafilah Kabakesra Kabupaten Pangkep, Bapak Dr. Andus Haji Sabarudin ATMSI, didampingi oleh Kakak Kemenak Kabupaten Pangkep, Bapak Haji Muhammad Nur Halik Esos MA, bersama seluruh ofisial dan para KUA se-Kabupaten Pangkep. Bupati Bapak Haji Muhammad Yusran Lalogau SPI MSI, Wakil Bupati Bapak Haji Syahban Samana SH, Sekretaris Daerah Ibu Haja Suryani A. Hamid SE. Pelaut ulung adalah realita kehidupan nenek moyangku, mendayung perahu menantang samudra tanpa surut ketika berlayar. Itulah semangat dan kehidupan yang diwariskan kepadaku. Kafilah Kabupaten Pangkep hadir sebagai peserta STQH
di Kepulauan Selayar atas usaha dan doa dalam meraih sukses untuk daerahku. Maju tak gentar, membela yang benar. Selanjutnya Kabupaten Pindrang. Siapa yang tidak kenal Kabupaten Pindrang? Ya, warga Sulawesi Selatan pasti kenal daerah yang dijuluki Bumi Lasitang ini dengan ciri khas kulinernya yang terkenal, yaitu Nasu Paleko, dinakodai oleh Bupati Pindrang Bapak Haji Irwan Hamid Esos dan Wakil Bupati Pindrang Bapak Dr. Andes Haji Alimin MSI, didampingi Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pindrang Bapak Dr. Haji Irfan Daming SAG MPD, selaku Ketua Kafilah bersama Kabakesra Setda Pindrang Bapak Rusli Rashid SAG MPD, membawa rombongan sebanyak 5 orang, terdiri dari peserta 20 orang yang akan mengikuti seluruh cabang lomba, pelatih 5 orang dan ofisial sejumlah 25 orang, siap untuk mengukir sejarah indah di Kabupaten Selayar. Moto kafilah, nikmati perlombaanmu dan kejar impianmu, mimpi juara menjadi kenyataan. Selanjutnya melintas Kabupaten Sidendreng Rapa. Pimpinan kafilah Dr. Andus NS Haji Basra SKM MKes sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sidendreng Rapa. Bupati Insinyur Haji Dolah Mando, Wakil Bupati Insinyur Haji Mahmud Yusuf, Kakan Kemenak Dr. Muhammad Idris Usman SAG MA, Kabakesra Patria di SEM Administrasi Pembangunan, dan jumlah kafilah 63 orang terdiri dari 15 orang dan akan mengikuti 18 cabang lomba, jumlah pelatih 5 orang, pendamping 10 orang, jumlah ofisial 33 orang. Prestasi juara 1 Hifzil 5 Juz Putra MTQ di tingkat provinsi tahun 2020, juara 1 Hifzil Quran 30 Juz Putra tingkat provinsi tahun 2021, juara 2 Hifzil 10 Juz Putra tingkat provinsi tahun 2022. Falsafah hidup Reso Patem Mangingi nama Lomo Nak Leteyu Pamas Edewata. Artinya, hanya dengan kerja keras dan ketekunan maka akan mudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Kabupaten Sinjai. Nama moto daerah Kabupaten Sinjai, Bumi Pandrita Kita. Pimpinan daerah Bupati Bapak Andi Seto Gadista Asapa SHLLM, Wakil Bupati Bapak Andika Ibu Andika Dini Otong SPM SP. Pimpinan kafilah Andi Jafrianto Asapa Esos MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai. Haji Jamaris SAGMA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, datang dengan kontingen 56 orang, 20 orang peserta, 6 orang ofisial, 30 orang panitia dan penggembira. Kafilah Kabupaten Sinjai ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk berlomba secara sportif. Selanjutnya Kabupaten Sopeng. Bupati Haji Andi Kaswadi Rasak SE, Ketua Kafilah Dr. Andus Haji Andi Tendri Sesu MSI sebagai Sekretaris Daerah, Wakil Ketua Afdal SAGMM sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama. Jumlah kafilah 40 orang yang siap mengikuti 9 golongan dari cabang lomba. Yang diunggulkan tilawah dewasa, hafalan 100 hadis dan 500 hadis. Prestasi juara 1 Hafiz 10 Juz Putri MTQ tahun 2018 di Luwuk Timur. Selanjutnya Kabupaten Takalar, Buta Panranduangku. Pimpinan kafilah Bapak Haji Muhammad Hasbi STPMAP, Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar sekaligus Ketua LPTQ Kabupaten Takalar. Nama jumlah kafilah Kori 7 orang, Kori A 6 orang, mengikuti cabang hifzil dan tilawah. Andalan cabang hifzil Quran pernah menjadi tuan rumah MTQ ke-21 tahun 2000 dan STQ tingkat provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015. Moto kafilah, kami datang sebagai peserta, kami pulang sebagai juara. Jayalah Kabupaten Takalar. Selanjutnya berikan tepuk tangan kepada Kabupaten Tanah Toraja yang melintas saat ini di depan tamu undangan Kabupaten Tanah Toraja dengan julukan Bumi Laki Padada, Tanah Matahari Allah Lilikna Lepongan Bulan. Dikenal sebagai penghasil kopi yang mendunia dan destinasi wisatanya juga sebagai miniatur toleransi beragama. Hadir membawa moto Misakada Dipo Tuo, Pantan Kada Dipo Mate. Di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Theophilus Alorerum SE dan Wakil Bupati Dr. Zadrak Tombe. Meoli Kotoraya, Tolepi, Pisangka. Selanjutnya Kabupaten Toraja Utara.
Pimpinan Kafilah, Wakil Bupati Toraja Utara selaku Ketua LPTK Toraja Utara. Jumlah kafilah 40, jumlah peserta 10 yang akan mengikuti beberapa jalan lomba. Dinakodai oleh Bupati Bapak Yohanis Basang SEMSI, Wakil Bupati Freddy Victor Palimbo ST, julukan daerah Negeri di Atas Awan Bumi Poptiko. Kabupaten Toraja dengan keunikan budaya dan keindahan alamnya yang terkenal sehingga menjadi salah satu daerah pariwisata unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan, dan selain itu juga terkenal sebagai daerah penghasil kopi terbaik di dunia. Dan kabupaten terakhir, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Kabupaten Wajo. Kontingen Kabupaten Wajo dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Dr. Haji Muhammad Yunus SAG MAG, bersama Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Ernawati Aras, datang ke Kabupaten Kepulauan Selayar membawa 17 peserta dan 40 orang ofisial mengikuti seluruh cabang lomba. Merupakan kabupaten pertama yang melakukan seleksi tingkat kabupaten di bulan Oktober 2022 dan siap mengikuti perhelatan STQH 33 tingkat provinsi Sulawesi Selatan dengan kata menjunjung 3S, Sipaka Ingat, Sipaka Lebih, dan Sipaka Tahu. Di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Wajo yang dicintai masyarakatnya, Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI dan Haji Amran SE, Kabupaten Wajo yang memiliki potensi danau, laut, sungai, gas alam yang sudah menginternasional Sarung Sutra yang memiliki warna dan corak yang memesona. Tak salah jika selama ini Kabupaten Wajo dikenal sebagai kota sutra, kota santri, dan daerah pencetak ulama serta daerah perniagaan. Dengan semangat merdeka atau Wajo
حي على حي على الصلاة
digambarkan dengan pelita mawar yang berada di tangan penari, memancarkan sinar pelita kebaikan. Kini menaungi tanah doang sebagai tanda kebaikan telah hadir mengalir untuk memberikan agama keselamatan, mengislamkan wilayah kerajaan Gantara dan kerajaan-kerajaan lain di tanah doang seutuhnya. Meski tidak mudah, karena masyarakat pada masa itu masih banyak yang belum paham akan ajaran Islam yang dibawa Datuk Prihatna. Konflik sesekali terjadi karena kurangnya pemahaman akan agama Islam. Keyakinan nenek moyang selalu menjadikan adat keyakinan masyarakat yang belum tersatu dengan baik selama ini akan nilai ajaran keselamatan manusia, yakni agama Islam. Alhamdulillah, mulia bagi Allah, subhanallah. Allahu Akbar, puji hanya bagi Allah. Cahaya membahana mengusir kepenatan, merubah gelap dalam sinar keabadian. Gulintang menjadi terang, kezaliman menjadi kedamaian. Titik temu telah membentang sampai pada arah tujuan, hakikat Islam sempurna. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampaikan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan rahmat keberkahan tercurah pada umatnya dalam syafaatmu ya Nabiullah. Sebagaimana sabdanya, bersalawatlah atasku, mampu menghapus dosa-dosa laksana memadamkan api. Barokah Islam telah membumi di tanah doang selayang. Seiring waktu bergulir, nampak cahaya terpencar menggema penjuru tanah doang. Al-Quran diajarkan ke seluruh wilayah tanah doang dan menyatu dalam budaya peradaban masyarakat sampai
doa menyatu dalam budaya peradaban masyarakat sampai kini, dan akan tergambar pada tarian dengan obor di tangan para penari dalam konfigurasi STK sebagai kesyukuran bahwa Selayar sebagai tuan rumah STK ke-33 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat menyambut tamu-tamu Allah, kafilah dari seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan.
dipersembahkan oleh narator Andi Jembriana Pelawe SAG, penata kostum dan pemeran Sultan Pangalif Pataraja Andi Ahmad Azhar Karem Monsong Esos, pimpinan produksi Supriyadi SP, penata musik Andi Musliadi SPD, penata tari Alvira Yuliasti SPD, para penari Sanggar Seni Tanah Doang bersama siswa-siswi SMA SMK MAN di Kabupaten Kepulauan Selatan. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته من خشية لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم Ibu Nawemi Oktarina. Yang saya hormati Unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Saya lihat yang sempat hadir pada malam hari ini
ada Wali Kota Parepare, Bapak Haji Topan Pawe, ada Wakil Bupati Jeneponto, Wakil Bupati Bulukumba, Wakil Bupati Sinjai, Wakil Bupati Wajo, dan Wakil Bupati Toraja Utara. Wakil Bupati Pindrang hadir juga ya? Ada juga Bupati Takalan, Wakil Bupati Lutara. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kepulauan Selayar. Yang saya hormati para asisten pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para staf ahli bupati, para asisten sekda, dan kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD. Yang saya hormati para dewan hakim, para panitia penyelenggara STQH ke-33 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, para pendamping, peserta, dan kafilah dari 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin karena kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-33 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Salawat dan taslim tentu juga kita harus kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang berwasiat tentang pentingnya silaturahmi dan pentingnya untuk mempelajari dan merenungkan arti dan makna Al-Quran. Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya atas nama pribadi dan sebagai Bupati, atas nama masyarakat Kepulauan Selayar, mengucapkan selamat datang di bumi Tanah Doang. Adalah satu kebahagiaan tersendiri ketika malam ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti pembukaan STQH ke-33 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Tentu bukan kebetulan ketika 2 tahun yang lalu di Kabupaten Sidrap, Bapak Gubernur melakukan pengundian langsung untuk tuan rumah STQH ke-33 di tahun 2023 ini. Tentu bukan kebetulan pula ketika Bapak Gubernur mengundang Hafizah tunanetra yang mata fisiknya mungkin memiliki keterbatasan, tapi mata hatinya penuh dengan cahaya Al-Quran, Hafizah Masita Putri Nasira, untuk mengambil gulungan kertas dan keluarlah nama Kabupaten Kepulauan Selayar. Tentu bukan kebetulan pula ketika STQH kali ini adalah STQH Sulawesi Selatan ke-33, sebuah angka yang sangat dekat dengan sikir-sikir pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di mana umumnya zikir yang dibaca terutama setelah selesai salat sebanyak 33 kali. Bukan kebetulan pula ketika angka 33 adalah angka ganjil dan tahun 2023 adalah angka ganjil, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan sesungguhnya Allah itu witir atau ganjil dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai yang ganjil. Karena itu keberadaan kita di Kepulauan Selayar saat ini, malam ini di tempat ini tentu juga bukanlah kebetulan. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan agar kita semua berada di tempat ini karena dipersaudarakan oleh nilai-nilai kebangsaan dan agama serta dipertemukan oleh kecintaan kita kepada Al-Quran dan ajaran-ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu STQH tentu bukan hanya sekedar untuk mencari juara dalam bacaan, hafalan dan pemahaman Al-Quran dan hadis, tapi terutama untuk membumikan Al-Quran sebagaimana mencetak generasi Qurani dan bagaimana Al-Quran mewarnai perilaku dan tindak tanduk kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan mampu mewujudkan Sulawesi Selatan yang religius. Itulah kenapa tema yang diangkat kali ini adalah berlomba dan bersinergi membangun Sulawesi Selatan bermotivasi religi. Kepada seluruh kapilah dari 23 kabupaten di Sulawesi Selatan, kami ucapkan selamat datang di Kepulauan Selayar yang sejak masuknya Islam yang dibawa oleh Datuk Ribandang pada tahun 1605 juga dikenal dengan nama Tanah Doang atau Tanah Tempat Berdoa yang letaknya tepat berada di tengah-tengah Indonesia, berada di ujung selatan Sulawesi Selatan, yang bentuknya seperti huruf alif sebagai huruf pertama dalam Hijaiyah, sebagai huruf pertama dalam ayat yang pertama turun, Iqra, yang berarti bacalah. Kepada kapilah Kepulauan Selayar, sebagai tuan rumah saya berpesan, tampilkanlah yang terbaik, tunjukkanlah bahwa walau terpisah dari daratan utama Pulau Sulawesi, Selayar bisa tonji. Dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian di Kepulauan Selayar, di mana ayat-ayat Al-Quran akan dilantunkan, insya Allah akan membawa rahmat dan anugerah untuk daerah ini, membawa rahmat dan karunia untuk Sulawesi Selatan dan menjadi berkah untuk semua yang telah menyebarkan, mempelajari, mengkaji dan memasyarakatkan Al-Quran. Bapak Gubernur, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sebagai hudan wa shifaan, sebagai petunjuk dan penyembuh untuk manusia, tentu kita harapkan mampu mewarnai seluruh aktivitas masyarakat kita. Dari sisi pemerintahan, kegiatan ini juga merupakan perwujudan dari moto dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kepulauan Selayar, yaitu Selayar menata arah masa depan, masyarakat adil dan makmur di bawah ridha ilahi atau disingkat Selayar Mapan Mandiri. Dari semangat STQH ini, kali ini sebagaimana tema di atas, tentu kita semua berharap bagaimana seluruh stakeholder bisa bekerja sama dan bekerja bersama membangun masyarakat dan daerah kita. Ada sinergitas antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam seluruh aspek pembangunan. Ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan spiritual, sehingga silaturahmi dan ukhuwah sebagai masyarakat satu
terutama dalam menghadapi tahun-tahun politik Sulawesi Selatan tetap aman, damai, dan tentram. Dari STQH ini juga diharapkan bahwa nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis mampu mewarnai kehidupan sosial kita yang tidak egois, yang tidak individualistik, menjadi umatan wasatan atau umat yang moderat dan dijauhkan dari sikap-sikap intoleran. Alhamdulillah, Bapak Gubernur, perlu juga kami laporkan bahwa di Kepulauan Selayar dalam Lebaran Idul Fitri baru-baru ini, pemerintah daerah telah memfasilitasi para pihak baik yang berlebaran pada hari Jumat maupun yang berlebaran pada hari Sabtu. Di lapangan pemuda ini, perbedaan lebaran ini juga banyak terjadi dalam satu keluarga. Ada yang istrinya lebaran hari Jumat, suaminya lebaran di hari Sabtu. Tetangga yang berbeda hari lebaran juga saling mengunjungi, saling bersilaturahmi, dan saling mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kalaupun ada suami istri pada Idul Fitri lalu yang istrinya tidur di kamar dan suaminya tidur di luar, yakinlah bahwa itu bukan karena perbedaan dalam hal memilih hari lebaran. Itu hanya karena suaminya capek memasak ketupat atau karena suaminya takut istri karena belum mengikat buras. Kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, kami sebagai Bupati Kepulauan Selayar dan atas nama tuan rumah kali ini tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kehadiran langsung di Kepulauan Selayar, sekaligus memohon kesediaan Bapak Gubernur untuk membuka sekaligus memberikan arahan dalam pembukaan STQH ke-33 kali ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, program pembangunan di bidang keagamaan dari Bapak Gubernur sudah kami saksikan dan rasakan. Kami di Kepulauan Selayar merasakan bagaimana dukungan beliau terhadap pembangunan di daerah ini, mulai dari Jalan Lingkar Timur Pulau Selayar, rehabilitasi Pelabuhan Patumbukan, peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan Pamatata, revitalisasi tanaman jeruk asli Selayar, dan lain sebagainya. Begitupun dengan bantuan program untuk guru mengaji, taman pendidikan Al-Quran, ataupun taman kanak-kanak Al-Quran, dan dukungan kepada remaja masjid melalui Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, BPKPRMI. Dan yang terbaru adalah dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pembangunan Masjid Terapung yang terletak di bagian barat lapangan ini, yang nantinya lapangan ini akan nyambung dengan halaman masjid. Bukan itu saja, tapi dengan melihat penampilan beliau sehari-hari, semua tahu bahwa beliau sangat religius, tidak saja dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban seorang muslim, tapi juga dalam berinteraksi dengan siapa saja. Kepada panitia dan Dewan Hakim, silakan bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga STQH tidak saja dalam rangka mencari dan melahirkan juara-juara yang terbaik di bidangnya yang akan membawa Sulawesi Selatan ke tingkat yang lebih tinggi, tapi juga untuk menegaskan dan menyampaikan kepada seluruh negeri bahwa masyarakat Sulawesi Selatan, baik Bugis, Makassar, Toraja, Konjo, Selayar, adalah masyarakat yang memang sudah akrab dengan Al-Quran dan hadis dan bisa diandalkan dalam setiap musabaqah. Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat berkompetisi. Kalian adalah manusia-manusia teladan dan pilihan generasi Quran dan hadis yang akan menjadi penerang dan motivator bagi masyarakat dan generasi selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
melancarkan apa yang kita semua rencanakan dan laksanakan, dan semoga Al-Quran menjadi penerang jalan kita dalam setiap langkah kita, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kepulauan Selayar dimohon untuk tidak meninggalkan tempat. Sisi selatan. Penyerahan piala bergilir dari juara umum STQH ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya diserahkan kepada tuan rumah selaku panitia penyelenggara. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Terima kasih Bupati Kepulauan Selayar dan Wali Kota Makassar atau yang mewakili, kami persilakan kembali ke tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati, saya banggakan tentu yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Selatan, anggota DPRD Provinsi Selatan Bapak Insinyur Haji Adi Ansar. Yang kita hormati, kita banggakan tentu para anggota Forkopimda Provinsi Selatan. Yang kita hormati, kita cintai Bapak Bupati Kepulauan Selayar beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Selayar, Bapak Haji Muhammad Basri Ali. Yang kita hormati tentu Bapak Kakanwil Kemenak, Bapak Kiai Haji Haironi. Yang kita hormati, kita banggakan tentu Bapak Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Bapak Haji Saiful Arif, dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kepulauan Selayar. Kita hormati para Bupati, Wali Kota Sulawesi Selatan, Pare-Pare, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati Takalar, Wakil Bupati Pindrang, Lutra, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto, Toraja Utara, dan tentu wakil bupati yang lain yang hadir yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Para anggota pimpinan Forkopimda, tentu Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, dan Ketua Pengadilan, pimpinan lembaga Forkopimda yang saya tidak dapat sebut satu persatu, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini bolak-balik ini sound system. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan jajaran, para kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel, para direktur rumah sakit, para ketua LPTQ se-Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, para Dewan Hakim STQH ke-33, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta hadirin sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Innal hamdalillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini baiknya kurang biasa ini. Pertama-tama tentu puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini diberikan kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Pertama-tama hari ini Selayar ini sudah, kalau tidak salah, 2 kali kita acara besar-besar. Yang pertama Jambore PKK tahun lalu, dan alhamdulillah tahun ini kita diberikan kepercayaan lagi dari provinsi mempercayai untuk STQH. Dan saya apresiasi kepada Bapak Bupati, seluruh jajaran, alhamdulillah
memberikan kita suasana yang sangat antusias masyarakat. Dilihat dari pesertanya tadi luar biasa dari semua kabupaten kota, apalagi ini pas di selayar panjangnya mulai dari sana sampai ujung sana, tidak putus-putus. Mungkin tanda-tanda mau juara ini. Tapi harus tahu kabupaten lain itu tidak mau kalah. Kelihatan bahwa setiap kabupaten itu diadakan pertarungan sengit antara tuan rumah dengan kabupaten-kabupaten lain. Karena kenapa? Ini berbeda. Sudah 3 tahun terakhir selalu kami berikan apresiasi yang sangat bagus untuk adik-adik kita dan juga para peserta MTQ, STQ. MTQ kemarin kita kasih juara 1 itu untuk provinsi 30 juta. Kira-kira STQ berapa? Berapa STQ kira-kira? 50. Sama. Berapa? Kan STQ itu perencanaan untuk masuk MTQ. Berapa kira-kira? Kita kasih sama. Artinya MTQ tahun depannya harus lebih tinggi lagi. Kenapa? Kita harus memberikan apresiasi. Tidak mudah menghafal 1 juz, apalagi yang hafal 30 juz. Kita aja ini hafal 1 juz, besok-besok turun setengah juz. Selama 6 hari dikurung di sekolah, di tempat-tempat masjid dan sebagainya. Alhamdulillah hasilnya bagus. 12.000 anak SMA sebelum masuk 6 hari itu tidak bisa membaca, tinggal 3.000 yang belum. Saya anggarkan 12 miliar untuk memang mengajar mereka. Kita kerjasama BKPRMI, MUI, NU, Muhammadiyah, semua kita ajak, kecuali garis keras. Iya, alhamdulillah ada hasilnya. Jadi kita masih ada PR 3.000 lagi anak SMA. Nanti saya kasih target lagi saya kepala sekolahnya. Bahaya jabatannya kalau masih ada yang tidak bisa mengaji. Ini harus disampaikan nanti. Karena saya sudah kasih kesempatan setahun. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan lagi. Dan sejak ini ada 63.000 yang kita kasih mengaji selama Ramadan kemarin, yang kita pesantren kilat. Pesantren kilat bukan kilat betul. 63.000 selama 6 hari. Termasuk banyak guru SMA datang ke saya, Pak, dulu saya tidak mengaji, tidak bisa mengaji, sekarang sudah bisa. Terima kasih banyak programnya, Pak. Ini katanya pelajaran yang paling saya selalu hindari, mengaji. Alhamdulillah tidak susah ternyata, tidak susah lah. Cuma dari awal sudah takut. Kenapa banyak anak-anak terpapar tentang kekerasan, radikalisme dan sebagainya? Karena dia jauh Qurannya, terlalu jauh. Makanya kita vaksin dengan Al-Quran juga, suruh mengaji. Setiap hari Jumat kita ada literasi kitab suci. Jadi 30 menit mengaji di lapangan. Di mana alhamdulillah sekarang dari 63.000 dulu yang samar-samar mengajinya tinggal 3.000 target. Ini penting sekali bagi kita semua. Dan juga spesial hari ini saya mau terima kasih juga Pak Bupati. Acaranya alhamdulillah luar biasa. Dan saya lihat semangat juga Pak Bupati juga. Saya ada jenggotnya panjang, beliau juga sudah mulai ada jenggotnya tumbuh. Iya, kita ini berjenggot begini tapi bukan yang keras-keras itu. Tetapi yang harus kita tegas, bagaimana pembangunan berkeadilan, merata di seluruh, mulai dari ujung pukul ujung. Kita lakukan. Dan untuk di Selayar ini, malam ini saya akan menyerahkan bantuan keuangan untuk Bapak Bupati, Pemkab Kepulauan Selayar. Mana styrofoamnya?
Kita lihat ini masih rahasia, saya juga belum tahu nilainya, makanya saya tidak mau sebut. Dibungkus. Ini untuk pembangunan masjid lanjutan. Karena Pak Bupati terus menghubungi saya, Pak Gub, itu belum selesai. Dari tengah lapangan tinggalnya. Ini Pak Bupati. Silakan Pak Bupati, kita terima ini. 11 miliar. Penyerahan bantuan keuangan dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bupati Kepulauan Selayar senilai 11 miliar untuk mendukung pembangunan Masjid Agung tahap 2 dan Trans Andalan Sulawesi Selatan. Itu langsung lengkap dengan SK-nya. Banyak yang dikasih styrofoam dulu, belum ada SK, ini sudah langsung dengan SK-nya. Bukan camidu lagi, langsung ini. Kalau yang lain masih camidu. Kenapa? Karena lihat semangat, mau selesaikan, mau kerjakan. Tidak ada kepentingan Pak Bupati, jalan saja. Saya senang yang kayak begini. Dan spesial juga bahwa di sini akan ada Trans Andalan Sulsel untuk sistem transportasi, subsidi UMKM, akan ada juga pembangunan kalau tidak salah perpipaan atau apa untuk sistem pengairan. Karena kenapa? Tadi saya diantar Pak Bupati meresmikan penampungan air di Desa Lamongan, Barat Lamongan. Dan itu sudah ada 300 kakak. Jadi airnya tidak perlu turun. Dulunya turun sampai 50 meter ke bawah untuk ambil air pakai timba. Alhamdulillah hari ini sudah pakai pompanisasi, ada reservoir penampung air dan sudah distribusi gravitasi ke masyarakat. Ini dikasih bukti, tambah lagi. Sudah selesai dikerjakan tepat waktu. Kasih lagi sekarang. Nah ini penting. Kemudian berikutnya, alhamdulillah pelaksanaan ini luar biasa. Saya terima kasih, semangat Kabupaten Kota luar biasa. Saya hanya mengucapkan selamat bertanding dan tentu saya membuka acara STKH ke-33 tingkat Provinsi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kakanwil tadi cari janda. Gula-gula kayak sudah siapkan. Kebetulan Pak Kakanwil di Sulawesi Selatan ini angka perceraian tinggi sekali. Itu data dari anggotanya Bapak KUA. 70.000 jumlah janda tahun 2022. Itu janda cara hidup. Dan sekitar 350.000 kalau digabung dengan janda karena meninggal suaminya. Jadi silakan Pak Kakanwil kalau mau di Jamal Kasar boleh. Pak Kakanwil berani nih karena tidak ada istri di sini. Ada. Mungkin beda statusnya kalau kita gubernur dengan Pak Kiai. Saya tidak berani tadi membelakangi aja istri saya, tidak berani. Saya lebih berani belakangi Pak Wali Kota sama Bupati semua dibanding kosong-kosong saya. Jadi tadi serius Bu ya? Saya mah setiap keadaan selalu cakep dia kalau tampil di mana-mana Bu. Tapi kita doakan yang terbaik lah insya Allah. Kalau kiainya berani, pasti yang tidak kiai lebih berani lagi. Tapi kalau kepala Kakanwil Kemenaknya tidak berani, bagaimana kita berani?
Kalau saya satu saja cukup. Karena istri saya ada di sini. Itu saya sudah dilihat di hati saya. Terima kasih banyak. Selamat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Terima kasih banyak. Mohon berkenan Gubernur Sulawesi Selatan untuk tetap di tempat karena akan dilanjutkan dengan prosesi penabuhan beduk sebagai tanda dibukanya STKH ke-33 tahun 2023. Mohon mendampingi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Kepulauan Selayar, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Penabuhan beduk akan dilakukan pada hitungan ketiga. Baik. Baik, mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. صلى الله